Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seperianes Octavia SPDI, guru PAI SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 yang Curug. Pada kesempatan kali ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Pada praktik kali ini, saya lakukan pada kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bersedia. Salam. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, agar materi kita berjalan dengan lancar, berkah dan sebagainya, maka kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Baiklah kawan-kawan, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Anhar, Dewa. Aldo, Dewa. Al-Fajar, Dewa. Dembi, Dewa. Dinda, Dova, Emilia, Enda, Fakira. Iya. Jadi semuanya hari ini hadir ya. Baik anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada siswa silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke materi yang selanjutnya, minggu belakang kita sudah mempelajari tentang materi meraih kesuksesan dengan
berkebaikan dalam kebaikan. Ada masih ingat? Saya Pak, Ya. ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama memperoleh pahala dari Allah SWT, yang kedua menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Ada masih ingat lagi? Ya, silakan. Tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut: meraih ridha Allah SWT, dan kedua menolak kemungkaran. Ya. Tepuk tangan. Anak sekalian, sebelum kita ke materi ya tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, dan takabur, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa akun dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Ada? Berfoya-foya, tahu kan? Silakan. Iya, bagus. Berarti masih ingat ya, sudah paham ya tentang berfoya-foya. Jadi pembahasan kita kali ini meliputi 4 bagian. Ya. Yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, menghindari sifat hasad. Ya, sifat hasad. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar dari sikap seseorang yang berfoya-foya. Coba kalian amati misalnya, ya, dari gambar yang pertama ini. Gambar ini seseorang ini menceritakan tentang kerjaannya sedang menghambur-hamburkan uang. Sama halnya dengan yang kedua, yang ketiga juga. Kemudian yang gambar yang selanjutnya juga itu menceritakan atau menggambarkan perbuatan yang sedang melakukan perbuatan ya berfoya-foya. Jadi berfoya-foya dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tabzir. Dalam bahasa Arab disebut dengan tabzir. Artinya apa? Perilaku yang menghambur-hamburkan uang makanan yang minim manfaatnya, itu pengertiannya. Yang kedua, larangan berfoya-foya. Larangan berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dengan melakukan harta. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas dan israf dan tabdzir dalam mengerjakan harta. Tujuannya harus ya, karena itu adalah perbuatan setan. Kemudian yang selanjutnya, contoh berfoya-foya, ya, contoh berfoya-foya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar sikap berfoya-foya. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu menggambarkan berfoya-foya dalam hal makanan dan minuman. Yang kedua, dalam hal berbicara. Ya, gambar yang kedua ini dalam hal berbicara. Yang ketiga, dalam hal waktu di sosmed atau sosial media. Yang keempat, dalam hal berbelanja. Yang terakhir, yang kelima, dalam hal penampilan. Jadi berfoya-foya itu banyak dasarnya, contohnya dalam hal makanan, dalam hal berbicara, dalam waktu di sosmed, dalam berbelanja, dan dalam hal berpenampilan. Itu. Kemudian contoh hidup berfoya-foya. Contoh yang pertama, misalnya seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara syukuran. Dia takut tidak mendapat bagian tanpa sama
sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, contohnya bagaimana? Berfoya-foya dalam hal berbicara. Maksudnya bagaimana? Kata-kata yang tidak penting dan yang tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara atau melalui media elektronik. Dalam hal ini adalah media sosial. Yang ketiga, contohnya dalam hal berpenampilan. Misalnya bagaimana? Maka perhiasan emas di kedua tangannya, di lehernya, di jari jemari, di kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dan sebagainya. Itu merupakan contoh berfoya-foya dalam hal penampilan. Kemudian kita lanjut materi kita tentang dampak negatifnya. Dampak negatif itu apa artinya? Dampak yang buruk, dampak yang buruk dari sifat perilaku berfoya-foya. Dampak yang pertama apa? Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila ada hati. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Ya, itu dampak negatifnya. Dampak negatif dari sifat perilaku berfoya-foya. Kemudian caranya, kita materi yang selanjutnya, cara menghindari sifat berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan standar prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membawa orang lain. Yang ketiga apa? Gaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan sederhana. Yang terakhir, bersikap rendah hati. Itu caranya. Dan kita lanjut yang kedua materi kita, yaitu ria dan sum'ah. Ria secara bahasa adalah memperlihatkan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, ria adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa adalah memperdengarkan. Apa yang diperdengarkannya? Memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan pada orang lain agar ini yang dapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Tuh, tentang ria. Ria melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Ria ini termasuk bagian syirik kecil, ria. Lanjutkan tentang contoh sifat ria. Coba kalian perhatikan gambar ini. Contoh sifat ria. Ria tadi apa maksudnya? Memperlihatkan atau memamerkan. Contoh yang pertama misalnya bersedekah sambil dipoto. Tujuannya apa ini? Untuk pamer, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, gambar ini juga berdoa atau beribadah, ya, dengan tujuan untuk mendapat pujian. Yang selanjutnya gambar ini, saya haji loh katanya kan, seorang haji yang menampakkan, memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang haji dan sebagainya. Sama halnya dengan gambar yang selanjutnya. Yang ini, ya, memberi sedekah sambil berfoto. Kemudian diuploadnya ke media sosial agar mendapat pujian, agar dinilai orang baik.
Itu. Kemudian riya ini adalah penghapus pahala. Ya, riya adalah penghapus pahala. Di dalam hadis dijelaskan, hadis Al-Bukhari dijelaskan, janganlah kalian menghilangkan pahala serta kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang mengatakan hartanya karena riya, karena manusia dia terima kepada Allah dari kemudian. Tuh. Contoh riya. Contoh riya dan sum'ah. Yang pertama apa? Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang telah dilakukan. Tuh. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, amal sekedar kedudukan baik. Yang ketiga, ciri-cirinya oke. 4, lakukan amal kebaikan apabila sedang oke, itu adalah ciri-ciri dari sifat riya dan sum'ah. Batas ini paham kan? Kita lanjutkan dampak negatifnya. Ini dampak negatif. Dampak negatif dari perilaku riya. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kekayaan dan seperti dari orang lain. Yang keempat, menyesal apabila amalnya tidak dikabulkan oleh orang lain. Itu. Kemudian caranya, ya, cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Iya, itu. Kemudian takabur. Ya, takabur. Takabur itu artinya sombong. Ya, sombong atau suka merendahkan. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong. Orang lain, orang takabur selalu ya, itu pengertian takabur. Takabur. Ini kamu gambarnya ini, yang gambar ini. Ini gambar sifat takabur, sombong. Ini, ya, mendapatkan prestasi, membanggakan, meyakini bahwa prestasi itu berasal dari dia sendiri. Gambar yang selanjutnya misalnya apa itu? Menganggap orang lain kecil. Sama dengan gambar yang ke ini, ya, dia merasa dia yang lebih hebat, sementara orang lain itu di bawah dia dan sebagainya. Jadi ini gambarnya, ya, gambar tentang sifat takabur. Nah, kita lanjut dampak negatifnya. Dampak negatif dari perilaku takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Dampak yang kedua, juga mata hatinya terkunci dari masuk oleh hidayah, kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dari dunia akhirat. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, masukkan ke dalam neraka. Tuh. Ini cara menghindarinya. Cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Jadi kita selaku manusia ini harus kita sadari, ya, kita sadari bahwasanya kita ini memiliki kekurangan dan kelemahan. Itu pasti itu. Yang kedua, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, hidup ini hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Kemudian larangan hasad. Yang keempat, hasad. Hasad itu artinya tidak senang akan nikmat orang lain.
Itu hasad, tidak senang akan nikmat orang lain. Ada juga hasad itu artinya hilang nikmat itu. Jadi secara bahasa hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang dan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat itu. Itu hasad. Jadi hasad tadi adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Itu pengertian dari hasad. Larangan hasad. Itu tadi ya. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis hasad. Jadi Imam Al-Ghazali membagi hasad itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan dia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua mengharapkan orang lain sekalipun dia tidak merasakan apa yang membuat orang bahagia, asalkan orang lain jadi menjadi. Yang ketiga iya, jadi itu jenis-jenis hasad yang berbahaya menurut Imam Al-Ghazali. Itu. Kemudian dampak negatif terhadap hasad. Yang pertama apa? Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Yang keempat, yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Tuh, ini caranya. Cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tiga, bagaimana? Lalu yang keempat, yang terakhir cara menghindarinya mendahulukan kepentingan umum. Itu ya. Jadi itulah materi kita pada hari ini tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berpoya-poya, mulia, senang, dan rasa. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Buat kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Yang mana tugasnya yaitu untuk kelompok 1 jelaskan pengertian dari berpoya-poya dan contohnya. Itu tugas kelompok 1. Kelompok 2 jelaskan pengertian ria dan contohnya. Yang ketiga pengertian takabur dan contohnya. Dan kelompok 4 pengertian hasad dan cara menghindarinya. Kelompok terakhir sebutkan jenis hasad menurut Imam Al-Ghazali. Itu ya tugas kalian. Silakan berkelompok 4 orang. Silakan diskusikan.
Sudah? Ya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roha Asmita dari kelompok 1 ingin menyampaikan pengertian berpoya-poya beserta contohnya. Berpoya-poya adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Berpoya-poya ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabdzir tergolong perilaku tercela. Contoh dari berpoya-poya adalah 1. Dalam hal makan dan minum, dalam hal berbicara, dalam hal waktu di sosmed, dalam hal belanja, dalam hal penjualan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masuk kelompok 2. Silakan keluar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Madani dari kelompok 2 ingin menyampaikan pengertian ria beserta contohnya. Ria secara bahasa artinya memperlihatkan atau mempertontonkan. Pengertian ria juga melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kelihatan mulia manusia di mata manusia. Ria ini artinya syirik kecil. Contohnya yaitu ria dalam niat, yaitu apabila bersedekah karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mengenal pengertian takabur, contoh beserta menghindarinya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Contohnya, menganggap orang lain dalam genggamannya. Yang kedua, menganggap orang lain rendah. Cara menghindari sikap takabur adalah menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan pengertian hasad dan cara menghindari hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, pernah memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Cara menghindari hasad yaitu diyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur dan menjaga sifat rendah hati. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan 3 jenis hasad yang membahayakan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat hidup dan hasad. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, harta merupakan titipan dari pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola dengan salah, maka akan mendapatkan celaka. Yang kedua, dalam perilaku berlebihan atau
beribadah dalam menegakkan harta atau pamer, sunnah, Allah, Rasul dan ya. Yang ketiga kesimpulan hari ini yaitu sifat hidup berfoya-foya, mulia, sunnah, takabur dan hasad dapat dihindari dengan sifat rendah hati. ya, sifat rendah hati. Jadi inilah ya, kesimpulan kita pada hari ini. Kemudian untuk tugas minggu depan, coba kalian kerjakan materi kita tentang berfoya-foya ini. Kalian buat kodnya, kemudian tugas tersebut kalian screenshotkan, hasil dari screenshot tersebut kirimkan dengan Bapak. Ya, itu tugas kita untuk minggu depan. Baik, untuk mengakhiri proses pengajaran kita pada hari ini, silakan pimpin doa sesudah belajar. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa setelah belajar. Doa mulai. Demikianlah